Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku yang membahas seputar dunia tarot dan palm reading. Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman yang baru bergabung di channel YouTubeku untuk bantu support channel YouTube ini agar berkembang dan memberi manfaat jauh lebih banyak dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng di sebelah kanan pada channel YouTube ini, dan tinggalkan komentar di kolom komentar apabila ada hal yang ingin kita diskusikan bersama ya. Oke, lanjut di video kali ini aku akan sharing ke kalian khusus mengenai zodiak yang cocok dengan teman kita yang berzodiak Aries ya. Nah, di dalam video ini kalian juga boleh untuk berdiskusi ataupun bertanya soal ataupun tentang perihal apa sih yang sebetulnya menjadi keistimewaan dari zodiak yang bisa mendampingi Aries ini ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk mari simak videonya. Oke teman-teman, di sini bagi kalian yang memiliki zodiak Aries, di dalam kartu tarot zodiak Aries dilambangkan atau digambarkan dengan kartu The Emperor ya. Kalian yang berzodiak Aries di dalam kartu tarot digambarkan dengan kartu The Emperor ya. Teman-teman adalah seseorang yang memiliki tingkat loyalitas yang tinggi. Kalian juga sering memberikan segala hal untuk teman-teman yang kalian miliki di sekitar kalian ya. Baik itu saat susah ataupun saat senang. Walaupun teman-teman memiliki sebuah posisi tinggi ataupun kemampuan yang cukup mumpuni, loyalitas kalian juga tetap ada di dalam diri teman-teman ya. Kalian juga memiliki tugas di dunia ini, yaitu membantu orang lain untuk menemukan jalan keluar atau tujuan mereka dengan kemampuan analis yang cukup baik ya. Di sini juga teman-teman Aries sering untuk dimintai pendapat ataupun nasihat-nasihat kecil dari teman-teman di sekitar kalian yang saat ini menemukan suatu masalah ya. Jadi teman-teman Aries adalah sosok individu yang sebetulnya cukup loyalitasnya tinggi ya kepada bentuk sosial di dalam wujud pertemanan ataupun di dalam keluarga, sehingga kalian termasuk orang yang sebetulnya nilai kasih sayangnya cukup baik ya di dalam lingkungan. Begitupun juga terhadap pasangan kalian ya. Teman-teman Aries adalah orang yang anti untuk dibohongi atau dicurangi, sehingga kalian harus menemukan pasangan atau jodoh yang sekiranya bisa membuat teman-teman merasa lebih nyaman ketika berada di dalam sebuah lingkup percintaan dengan salah satu zodiak yang akan aku bahas selanjutnya ya. Di sini juga teman-teman Aries memiliki suatu sikap yang melambangkan sebuah otoritas, kekuatan, serta kepemimpinan ya. Kalian juga bisa melihat seperti gambar di kartu, sosok seorang raja yang duduk di kursi singgasananya yang besar dengan hiasan ataupun dengan kursi yang cukup baik dan nyaman ya. Yang di sini bisa aku sampaikan bahwa melambangkan koneksinya Aries juga memiliki lambang seekor domba ya, atau sebuah lukisan yang dimana tercermin suatu gambaran binatang domba dan sebuah planet Mars ya di tangan kanannya. Ia juga memegang suatu kaki ya di sini ataupun kadang dalam sebuah kartu dilambangkan dengan tongkat yang di dalam kepercayaan kepercayaan kuno Mesir ya dianggap sebagai simbol akan kehidupan, dan di tangan kirinya ia memegang sebuah bola orbit ya yang dimana melambangkan dunia yang ia kuasai. Dengan pengaruh di dalam sebuah kartu The Emperor ini, kalian yang terlahir sebagai seorang pemimpin sejati. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan ajukan diri teman-teman dalam sebuah misi pertanggungjawaban di dalam suatu asmara yang teman-teman bisa jalin atau bangun ya.
Nah, di dalam suatu hubungan asmara ya, teman-teman Aries, sebetulnya ada up and down sendiri, dimana kadang suka berada pada on top ya. Jadi teman-teman perlu pasangan yang bisa menghargai kalian serta memiliki stamina yang tinggi untuk mengikuti semua kemauan dan ambisi teman-teman ya. Hal ini juga tentunya apabila tidak dibarengi dengan energi yang positif, maka biasanya teman-teman akan memiliki pasangan yang kadang merasa lelah dalam memahami Aries ya. Walaupun sebetulnya teman-teman Aries memiliki planning yang cukup baik di dalam suatu hubungan, terkadang apabila ritmenya tidak teman-teman sesuaikan dengan pasangan, biasanya pasangan kalian akan tertinggal jauh dengan apa yang kalian inginkan atau kalian maksudkan ya. Di sini yang aku sampaikan bukan berarti teman-teman Aries jauh lebih pintar dibanding pasangan, tentu tidak. Namun kadang di dalam sebuah alur pemikiran, kalian juga harus bisa menyelaraskan apa sih sebetulnya yang menjadi landasan dasar keinginan dalam suatu pemikiran teman-teman. Begitu juga dengan pasangan kalian ya, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik dengan pasangan ya. Teman-teman Aries adalah sosok yang sebetulnya bisa mengayomi pasangan, bisa menjadi teman cerita yang asik dengan pasangan kalian. Namun hal yang perlu aku garis bawahi di sini harus adanya pengorbanan dari pasangan ya, yang bisa membuat teman-teman Aries menjadi lebih nyaman dan kuat dalam memegang suatu prinsip tersebut. Nah, biasanya teman-teman Aries tidak suka untuk dibohongi dengan pasangan ya. Apabila teman-teman memberikan satu kesempatan, kalian masih saja mendapatkan kebohongan dari pasangan, biasanya kalian akan tidak bisa mentoleransi pada kesalahan yang berikutnya ya. Sehingga di sini teman-teman Aries ketika diajak untuk menjalin suatu hubungan harus minim sekali kesalahan. Jadi yang aku lihat adanya sisi perfeksionis kalian yang kalian tampilkan, dimana pasangan juga harus bisa mengerti ya. Bukan artiannya kalian sosok yang egois, namun orang Aries memang seperti itulah jiwa yang sebetulnya kalian miliki ya. Karena dilambangkan di dalam kartu The Emperor bahwa kalian adalah sosok pemimpin yang dimana sebagai seorang pemimpin harus memiliki suatu pengikut yang bisa mengikuti alur pemikiran kalian ya. Sehingga aku sarankan seorang pemimpin tidaklah kaku, tetapi bisa fleksibel dan loyal terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama juga untuk pasangannya ya. Secara umum juga teman-teman Aries di sini memiliki pemikiran seperti pemimpin, adanya keberanian, adanya kreativitas yang cukup baik yang teman-teman munculkan. Namun setiap kreativitas yang teman-teman miliki kadang tidak selalu dibarengi dengan kesabaran ya, sehingga kalian harus melatihnya juga. Teman-teman Aries juga adalah orang-orang yang sebetulnya mandiri ya. Karakter sifat zodiak Aries yang positif yang bisa aku lihat di dalam kartu ini sangat berani dan penuh semangat ya di dalam mengambil suatu resiko ataupun tantangan. Dia juga orang yang kompetitif dan ambisius, memiliki cinta dan kebebasan dan kurang suka dibatasi ya. Dan juga yang paling penting karakter dari zodiak Aries ini adalah orang yang penyayang dan penuh kasih ya. Namun juga ada karakter atau sifat Aries yang kurang baik. Biasanya Aries adalah orang yang impulsif dan mudah untuk marah, suka mendominasi dan terlalu percaya diri ya. Suka bertindak dan tidak suka menunggu lama. Ini juga harus teman-teman bisa membuat suatu benang merah apabila kelak kalian memiliki pasangan, dia harus bisa mentoleransi hal tersebut ya. Mandiri namun anaknya tidak sabaran ya teman-teman. Di sini apabila kalian memiliki pasangan yang pas dan cocok, tentunya akan bisa mengarahkan teman-teman Aries ke jalan yang lebih baik. Tentunya sabar ya, tidak merubah kalian sebetulnya, namun kalian akan berubah karena memang dilandasi dari kasih sayang yang kalian miliki, sehingga teman-teman secara tidak langsung bisa berubah perilakunya sesuai dengan apa yang pasangan kalian inginkan ya. Maka seperti di awal tadi aku sampaikan, harus ada orang yang bisa membuat teman-teman nyaman dulu di dalam suatu hubungan ini, sehingga teman-teman Aries ketika diikuti alur pemikirannya, maka teman-teman akan loyal dalam memberikan kasih sayang kepada pasangan kalian ya. Nah, di sini salah satu
zodiak yang sangat cocok dengan teman-teman Aries yaitu adalah zodiak Gemini ya. Kita akan simak di kartu Gemini. Nah, di sini mengapa aku mengatakan bahwa zodiak Gemini cocok di dalam mendampingi teman kita yang Aries ya. Pada zodiak Gemini di sini, sebetulnya ini adalah zodiak yang identik dengan simbol kembar dan elemen udara ya teman-teman. Gemini biasanya dikenal sebagai orang yang humoris serta banyak berbicara. Akan tetapi ada juga yang menganggap mereka adalah orang yang bermuka dua. Kepribadian yang cukup berlainan ini nyatanya tetap membuat Gemini cukup populer di lingkungan percintaannya ya. Sifat umum lain yang dimiliki seorang Gemini yang dialami banyak orang adalah senang bergosip ya teman-teman. Jadi anaknya terlalu open banget sama orang. Jadi sehingga dia mudah untuk beradaptasi dan membaur ya. Dan juga kadang anaknya Gemini ini suka dilebih-lebihkan sedikit kalau di dalam berbicara dan memiliki semangat yang cukup tinggi juga ya. Apalagi orangnya misalnya Gemini yang ekstrovert biasanya paling semangat kalau diajak berbicara dan mereka juga akan mencas energi mereka saat mereka bertemu dengan orang-orang banyak ya. Nah, di sini sebetulnya ada sifat Gemini yang positif yang cocok untuk mendampingi Aries. Yang aku lihat Gemini adalah orang yang terbuka, ramah dan juga sopan ya. Gemini juga sangat terbuka ya dalam berbagai hal baru serta sudut pandang yang berbeda. Teman-teman juga bersikap ramah dan senang berbicara ketika bertemu orang lain. Kombinasi dua sifat ini tentunya membuat teman-teman menjadi lebih mengerti dari perilaku pasangan ya tentunya. Di sisi lain juga mereka akan selalu siap dalam menyambut suatu pengalaman baru. Jadi kalian adalah orang yang sangat mengikuti perkembangan yang ada di sekeliling teman-teman dan juga anaknya persuasif sekali ya. Saat berkomunikasi teman-teman Gemini juga sangat pandai melakukan suatu basa-basi dengan cara yang sopan. Teman-teman juga memiliki rasa dermawan yang tinggi dan rasa trust yang cukup baik ya kepada orang yang sudah teman-teman anggap itu menjadi suatu komitmen ya. Tidak ayal jika akhirnya teman-teman mampu menarik perhatian banyak orang dan membangun citra yang positif ya. Teman-teman Gemini juga orangnya inisiatif, mirip seperti teman-teman Aries dan juga intelektualitasnya cukup baik ya. Gemini sangat senang berinisiatif dalam banyak hal. Teman-teman juga tidak akan ragu mengambil langkah pertama jika sudah tertarik dengan sesuatu hal ya. Banyak sekali ide cemerlang yang bisa teman-teman hasilkan untuk membuat inisiatif berubah untuk suatu kesuksesan ya. Di sisi lain, kekuatan para Gemini juga terletak pada sifat intelektualitas yang ada di dalam diri teman-teman. Gemini akan mengumpulkan semua informasi tentang hal yang membuat teman-teman tertarik ya. Bahkan jika harus menjadi seorang pemimpin, mereka juga akan selalu bersikap proaktif dalam berbagai hal ya. Mirip dengan Aries, juga memiliki sosok pemimpin ya. Saat mempelajari sesuatu, Gemini juga bisa dengan mudah menyerap banyak informasi yang didapatkan, sehingga pemikiran Gemini juga seperti tak berhenti bekerja untuk memproses semua informasi tersebut ya. Sikap positif teman-teman Gemini yang bisa mendampingi Aries juga mudah berteman dengan siapa saja ya. Gemini tidak akan merasa canggung meski dikelilingi oleh orang-orang yang baru mereka kenal ya. Sebaiknya dengan karakter ekstrovert, teman-teman Gemini akan menjadi lebih mudah berteman dengan siapa saja ya. Bagi seorang Gemini, berada di keramaian ataupun menghabiskan waktu banyak dengan orang yang bagi kalian menyenangkan itu merupakan suatu energi positif yang baru masuk ke dalam diri teman-teman ya. Teman-teman juga gampang untuk membuat nyaman orang lain sebetulnya, sehingga akan sangat cocok dengan zodiak Aries ya. Dan memiliki energi yang cukup besar. Biasanya teman-teman Gemini juga orang yang cenderung tidak terkoyahkan ya. Ketika mereka mendapatkan suatu energi yang besar ini dengan cara yang tepat, maka teman-teman Gemini bisa meraih banyak hal yang teman-teman inginkan dalam hidup ya. Bagusnya lagi teman-teman yang energik baik ini ternyata sangat mudah menular ke dalam lingkungan, sehingga dimanapun teman-teman Gemini berada, vibes positif pasti akan terasa kuat dengan kalian ya.
Mereka bisa menginspirasi orang lain untuk menaklukkan berbagai hal. Orang-orang Gemini sebetulnya orang-orang yang kreatif dan artistik ya, memiliki jiwa seni juga. Dan biasanya teman-teman ahli dalam membuat suatu yang berbeda dengan pendekatan yang unik. Jadi teman-teman orangnya sulit untuk kita pahami kalau untuk masalah kreativitas, karena orangnya sangat kreatif ya. Tentunya juga memiliki suatu nilai seni yang cukup tinggi, dan biasanya lebih suka terjun ke dalam hal bidang musik atau seni lukis atau seni tari atau seni gerakan lainnya. Dan apabila ini digabungkan dengan teman-teman Aries, tentunya akan membuat suatu perpaduan yang khas ya. Orangnya juga setia, suka menarik perhatian, dan humoris serta lucu ya. Yang dimana kalau Aries sedikit kaku kalau dalam hal kelucuan, sehingga teman-teman Gemini lah yang perlu untuk membuat lebih lembut lagi ya untuk karakteristik si Aries ya. Teman-teman Gemini juga orangnya antusias dan senang dalam multitasking. Banyak hal yang bisa teman-teman Gemini kerjakan, tetapi teman-teman Gemini sebetulnya juga ada memiliki sisi negatif yang harus teman-teman Aries bisa terima ya. Yang dimana teman-teman Gemini biasanya selain cerdas juga kadang cerdik ya, yang dimana susah untuk bisa direspon baik sama lingkungan ya, sehingga teman-teman kadang bukan licik sih tapi cerdik ya. Nah, sikap yang kurang baik dianggap oleh Gemini sebetulnya adalah orang yang terlalu suka kepo dengan urusan orang lain ya. Biasanya kadang jatuhnya lebih suka menggosip. Mereka akan bisa menghabiskan banyak waktu untuk berbicara atau membicarakan hidup orang lain ya, yang sebetulnya tidak perlu untuk teman-teman lakukan ya. Dan juga tak jarang mereka atau kalian ya yang berzodiak Gemini bisa saja sampai menghakimi orang lain dari suatu penampilan yang teman-teman lihat ya, dari suatu penampilan seseorang misalnya ya. Dan di sisi lain juga suasana hati teman-teman Gemini sangat suka untuk berubah-ubah dan sering merasa ragu ketika harus membuat suatu keputusan ya. Karena memiliki simbol kembar pada zodiak Gemini ini juga, teman-teman kadang suka untuk suka berbeda pendapat dengan pikiran dan hati kalian ya. Meski kalian adalah orang yang cerdas dan otaknya dipenuhi dengan ide yang cemerlang, mereka juga akan tetap menemukan suatu kesulitan di dalam mengambil suatu keputusan ya, artinya bingung. Dalam asmara, teman-teman Gemini juga membuat sulit untuk berkomitmen pada pasangan ya. Oleh karena itu, kalian yang berzodiak Gemini juga dikenal zodiak yang paling senang untuk melarak lirik teman kalian di sekitar ya, atau bahasanya lebih doyan untuk berselingkuh sebetulnya ya. Sehingga itu yang sedikit kontras dengan Aries, namun secara keseluruhan kalian cukup bagus untuk menjadi pendamping si Aries ya. Sifat negatif Gemini juga ketika sudah memiliki suatu tujuan dan ingin mencapainya, kalian juga akan menempuh segala hal dan segala cara untuk bisa mewujudkan apa yang teman-teman harapkan ya. Sehingga teman-teman, aku lihat di sini dalam perjuangan sebetulnya cukup totalitas, tetapi hal negatif di sini teman-teman akan jatuhnya menjadi seorang yang individualis dan mementingkan diri sendiri ya. Sisi buruknya juga teman-teman adalah orang yang keras kepala, sedikit kekanak-kanakan, kadang merasa selalu paling benar untuk diri kalian sendiri ya. Orang-orang di lingkungan juga harus bisa memahami karakteristik Gemini yang lebih sedikit labil dan individualis yang teman-teman miliki ya. Nah, dalam suatu kartu tarot teman-teman yang berzodiak Gemini ini disimbolkan dengan kartu The Lovers ya. Memang sebetulnya di dalam kartu teman-teman dilambangkan dalam ikatan atau terikat dengan perasaan dan hati kalian cukup dalam ya. Pada kartu ini juga teman-teman dilambangkan dalam dualitas ya, dalam dua personal ya, artinya karena teman-teman juga memiliki suatu kepribadian yang unik ya, karena ada dua orang. Dalam kartu juga dilihat bahwa ada simbol Adam yang terlihat atau laki-laki yang terlihat melihat ke depan, menunjukkan bahwa ia tertarik pada fisik
Sedangkan pada simbol Hawa atau perempuannya melihat ke atas yang melambangkan bahwa ia lebih percaya pada intuisi. Nah, ketika dua orang ini digabungkan, mereka akan menjadi satu yang padu ya, kepaduan yang sangat baik. Sama seperti si kembar yang melambangkan zodiak Gemini ya, yang teman-teman miliki. Adam dan Hawa juga digambarkan berada di depan pohon pengetahuan dan sebuah pohon kehidupan ya, yang menggambarkan bahwa selalu ada dua sisi yang berbeda dalam setiap situasi. Jadi teman-teman sangat bagus untuk bisa memposisikan diri kalian sebetulnya ya. Di dalam kartu ini juga aku ingin mengingatkan kalian untuk tetap menikmati masa kini serta menemukan keseimbangan dalam hidup ya, sehingga teman-teman akan mampu menyeimbangkan zodiak Aries. Dan aku melihat kalian adalah dua pasangan yang sebetulnya bisa dijadikan satu dengan cocok ya teman-teman. Itu mengapa aku mengungkapkan bahwa teman-teman Gemini adalah orang yang cocok untuk mendampingi teman-teman Aries ya. Itu dia yang bisa aku sampaikan terkait kecocokan zodiak teman-teman Aries dan teman-teman Gemini ya. Dan apabila masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau chat aku dengan baik di media sosial. Pasti akan aku respon ya. Dan ini juga tidak akan berbayar apabila teman-teman ingin sekedar untuk berkonsultasi atau menanyakan terkait zodiak kalian ya. Nah, apabila video ini teman-teman rasa memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Serta share ke teman-teman di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak dan tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading ya. Dan aku gak sabar buat ketemu kalian di videoku selanjutnya. And see you on next my YouTube channel. Bye-bye.